Selamat malam saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur hanya bagi Allah atas pemeliharanya kepada kita semua. Semoga saudara dan saudariku sehat dan sejahtera. Pada malam hari ini, Selasa 25 Oktober 2022, kita akan kembali merenungkan sebagian sabda Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita atas berkat-berkat dan penyertaannya. Marilah kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu, dan agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua dan ketiga. Demikian sabda Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yang berbahagia adalah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya menjadi pemimpin berarti mempunyai kedudukan, dan dengan kedudukan tersebut akan melekat pula kewenangan atau kekuasaan, termasuk kekuasaan untuk mengatur, melarang, memerintah, dan sebagainya. Itulah sebabnya banyak orang menginginkan kursi pimpinan. Padahal ada juga aspek lain yang melekat pada seorang pemimpin, yaitu tanggung jawab, yakni bertanggung jawab atas mandat dan kewenangan yang diletakkan di atas bahunya, maupun tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Banyak orang yang senang dipilih sebagai pemimpin, namun kemudian setelah menjadi pemimpin, hanya senang menikmati kedudukan, kekuasaan, dan kewenangannya saja. Seringkali mereka melupakan atau kurang setia terhadap tugas dan tanggung jawab yang melekat kepadanya. Rasul Petrus mengingatkan para penetua atau para pemimpin jemaat bahwa tugas pokok mereka adalah sebagai pemimpin jemaat, yakni menggembalakan kawanan domba Allah. Tugas menggembala mengandung tanggung jawab besar, yakni memastikan para domba selalu mendapatkan makanan dan air yang cukup, terlindung dari bahaya yang mengancam, dan tidak tersesat jalan. Dan yang perlu diingat, domba-domba yang digembalakan adalah kawanan domba milik kepunyaan Allah, yakni jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada para penetua. Oleh karena beratnya tugas penetua jemaat, seringkali orang menolak atau menghindar ketika mendapatkan kesempatan menjadi penatua jemaat. Pola kepemimpinan yang diharapkan dianut oleh para penetua adalah pola kepemimpinan yang membuat orang mengikuti dengan sukarela, dengan keikhlasan, bukan dengan keterpaksaan. Kepemimpinan yang berlandaskan pengabdian diri, bukan untuk sombong, bukan untuk menguasai, dan bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Banyak orang menggunakan agama dan memanfaatkan jemaat
untuk memenuhi ambisi pribadi dan keuntungan diri. Kalau ingin kaya, jangan jadi pemimpin jemaat, jadilah pengusaha. Tidak berarti pemimpin jemaat tidak boleh kaya, tetapi jika menginginkan kekayaan melalui kedudukannya sebagai pemimpin jemaat, itu yang sesat jalan. Rasul Petrus tegas, kunci pertama dari pemimpin jemaat adalah pengabdian diri. Mengabdi berarti menjadikan dirinya abdi atau hamba, kebalikan dari Tuhan. Dengan kata lain, pemimpin yang ideal bukanlah yang menjadi tuan bagi jemaatnya, tetapi sebaliknya menjadi pemimpin yang menghamba, yang melayani. Kunci kedua yang tidak kalah penting bagi seorang pemimpin atau penatua jemaat adalah menjadi teladan dan bukan memerintah. Keteladanan dalam hal apa? Dalam hal menjadi pemimpin yang melayani, yang rela berkorban, yang bersedia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pemimpin yang lebih senang hanya memerintah dan congkak hati, menginginkan kemuliaan diri sendiri, sangat ditentang Tuhan. Sebaliknya, mereka yang rendah hati dicintai Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Kunci yang ketiga bagi seorang penatua jemaat adalah tidak khawatir. Mengapa? Karena Tuhan Sang Gembala Agung pemilik jemaat yang memelihara kehidupan penatua dan jemaat. Khawatir berarti dia tidak mempercayai Sang pemilik kawanan domba. Sebagai pemimpin, penatua harus menjadi teladan pertama yang berani menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Apa artinya? Libatkan Tuhan. Bawalah Tuhan ketika engkau sedang bergumul dengan kekhawatiranmu. Apapun wujud dan sebab dari kekhawatiran itu. Mungkin kalau dipikir-pikir berat juga ya mengemban tugas sebagai penatua. Harus ikhlas mengabdi, harus berani menjadi teladan, dan tidak merasa khawatir. Petrus memberikan kunci keempat agar bisa menjadi pemimpin seperti di atas, yakni bahwa seorang penatua harus memiliki iman akan janji Allah. Allah lah Sang Gembala Agung, Sang pemilik kawanan domba itu. Dan oleh karena itu, Allah pula yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Semoga jika saatnya Tuhan memanggil saudara sebagai salah satu penatua jemaat, saudara bersedia memenuhi panggilannya. Dan kalau saudara saat ini menjadi pemimpin jemaat, semoga saudara bisa menjadi pemimpin yang menggembalakan kawanan domba-domba miliknya. Marilah kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami mengarak syukur dan atas besarnya kebaikan dan rahmat kasih-Mu. Berilah kami hati yang bijak, agar ketika kami diberikan kepercayaan menjadi pemimpin, kami berani mengabdikan diri kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin gereja, kiranya mereka dimampukan menjadi para pemimpin yang selaras dengan kehendak-Mu. Berkatilah mereka dalam setiap pelayanan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya damai dan sejahtera tercurah atas bangsa kami. Lindungilah semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami memohon penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang kami beristirahat malam ini, agar esok pagi
kami boleh menyambut terbitnya fajar dengan penuh pengharapan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menyertai.